yang tidak hanya mengejar menang dan kalah sebenarnya, tetapi ingin mengukur ya seberapakah kemampuan akademik, kemampuan pola pikir, kemampuan sosial, dan kemampuan verbal atau bahasa yang dimiliki oleh kampus ini. Nah, orang-orang yang hari ini muncul hadir bersama kita adalah teman-teman merupakan wakil-wakil ya sebagai tipe ya dari mahasiswa kita yang sesungguhnya ya sebagai wakil betul ini. Jadi kalau hari ini ada yang pandai berbahasa Inggris, artinya kampus kita memiliki kemampuan itu. Kalau hari ini teman-teman memiliki capaian prestasi regional, nasional, internasional yang cukup beragam, itu juga menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk itu. Nah, tinggal nanti dari pihak manajemen ya, seperti kami, eh, teman-teman di fakultas ya, di dekannya gitu, itu nanti akan menambah ya kegiatan-kegiatan sehingga yang memiliki kapasitas itu tidak hanya segelintir orang saja, tetapi lebih dari separuhnya dan bahkan mungkin mayoritas juga memiliki eh, kelebihan seperti yang dimiliki teman-teman saat ini. Nah, oleh karena itu kami menyusun kegiatan Pimapers ini, rekan-rekan sekalian, ini dengan sistem yang sama, yang mungkin teman-teman juga sudah punya ya. Nanti kalau belum punya kita bisa sharekan, ada panduan yang diberikan di tingkat regional dan nasional untuk S1, vokasional, dan untuk yang disabilitas juga. Sehingga kawan-kawan nanti bisa mengecek dirinya masing-masing. Apa kelebihan dan kekurangan kita gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada hal-hal yang masih belum dipersiapkan ya, misalnya ada sertifikat yang belum ditemukan atau mungkin belum tervalidasi, nah, maka nanti bisa disampaikan langsung ke kami, ke Dewan Juri juga ya. Ruang rapat 3 di Rektorat ya. Oke. Nah, kemudian akan ada acara pembukaan dan insya Allah, ini saya mungkin share jadwal yang sementara gitu ya. Oke. Baik, nah, baik. Jadi besok itu seperti ini, adik-adik, Bapak Ibu ya. Jadwalnya ini karena ada permintaan khusus ya, kalau nggak salah dari Fakultas Pertanian ya, atas nama Arnold. Itu di pagi hari gitu karena mau pergi gitu. Cuma gimana nih ya, Prof? Kalau misalkan Arnold yang jadi juaranya, berarti harus take video juga nih. Oke, nanti kita pikirkan ya. Nanti kita pikirkan bagaimana teknisnya. Akan tapi untuk mengamankan yang besok itu Arnold kita letakkan di jadwal yang pertama ya. Kemudian ini disusul dengan Alia, Ahmad, Deo, Dani, Zakia, Roni, Gofal, Al-Hufajri, dan Paulina. Kemudian kita akan break sebentar. Kemudian setelah sesi isoma kita akan lanjutkan dengan Waris ya. Nah, Elizabeth ini ada pergantian ya. Karena beliau berhalangan jadi diganti dengan ranking 3 dari MIPA atas nama Eliza. Kemudian dilanjutkan oleh Salsabila, Kadafi, Gabriel, dan Nabila. Itu untuk jenjang S1. Kemudian untuk jenjang D3 ya Raihan, Balkis. Kemudian kita isom istirahat sholat asar ini ya. Kemudian dilanjutkan lagi jam 4 itu Putri, Siva, dan terakhir Diosi. Nah ini Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa ini perkiraan waktu ya. Jadi bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat seperti itu. Akan tetapi tentunya sudah standby saja. Eh, kan kita punya grup nih, jadi mungkin bisa dipantau gitu ya sudah sampai mana gitu ya. Baik itu untuk jadwal. Nah, silakan mungkin kalau adik-adik mahasiswa ada yang berhalangan, tapi saya harap ya kalau tidak ada ya kayak Arnold kan memang dia uzur syar'i lah ibaratnya ya. Jadi memang suatu sangat mendesak gitu ya, tidak bisa siang hari ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian ini ya, ini mengenai jadwal nanti akan kita share juga di grup peserta ya. Sekali lagi ini adalah ancer-ancer gitu ya. Jadi perkiraan waktunya gitu ya. Bisa jadi hanya 15 menit, bisa jadi molor jadi 25 menit tiap mahasiswa besok mengalir saja ya. Baik itu mungkin ya jadwalnya. Nah, kemudian
apa yang harus kita lakukan sekarang? Atau mungkin Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa kalau ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan boleh eh, raise hand atau boleh langsung ya kalau chat saya mungkin nggak bisa ngeliat gitu ya. Langsung boleh unmute, boleh langsung gitu ya. Ini nggak saya matikan mikrofonnya ya, tenang saja. Nah kemudian lanjut lagi sehubungan dengan apa nih yang harus saya share lagi. Ya, kelihatan ya. Jadi yang harus di-upload adik-adik mahasiswa ya, ditunggu sampai nanti jam 8 malam ini. Ya. Tolong upload di drive-nya masing-masing dan berikan linknya ya, kirim boleh di WA group, boleh juga ke Bu Nur ya, Wapri gitu. Dan ingat ya, jangan dikunci gitu ya. Jangan sampai kami nggak bisa mengakses. Nah, gitu ya. Jadi share-nya everyone can see ya. Semua bisa melihat ya sebagai viewer atau sebagai pelihat paling enggak ya. Seperti itu. Itu untuk dokumen yang dilampirkan, fotokopi KTP, KTM, transkrip nilai, kemudian poster deskripsi diri, karya ilmiah, abstrak karya ilmiah, dan sertifikat prestasi. Plus, seperti yang disampaikan oleh Pak WR3 tadi, kalau memang kita ada sertifikat bahasa asing, ini mohon ditambahkan ya. Boleh yang bahasa Inggris, boleh TOEFL ITP misalkan, atau yang lain lah IELTS dan sebagainya. Kemudian boleh juga siapa tahu teman-teman lahir di Jepang misal gitu ya, ikut Bapak Ibu mungkin kuliah di Jepang jadi bisa berbahasa Jepang ya silahkan dilampirkan gitu atau bahasa Jerman atau bahasa Korea. Korea boleh nggak gitu? Saya sering lihat film Korea nih, itu harus ada ininya, harus ada buktinya gitu ya, hitam di atas putih, harus ada sertifikatnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini sudah di-share di grup ya, plus sertifikat bahasa asing. Oke, nah kemudian ini standar saja. Ini saya rasa sudah disiapkan juga mulai dari tingkat fakultas kemarin ya. Nama, NIK, tempat tanggal lahir. Insya Allah ini nggak ada yang melebihi umur ya. Sudah disaring. Baik, itu jadi apa yang harus dilakukan yaitu yang pertama jangan lewat deadline ya, upload berkas ya, kemudian uploadnya ke Google Drive dan kirim linknya itu ke Bu Nur ya. Oke, plus tolong ya karena besok itu kita waktunya berjalan gitu ya, sangat singkat. Tolong juga PowerPoint ya itu dikumpulkan juga ya kalau bisa nanti malam ya. Nanti malam sudah ada PowerPoint-nya atau boleh kalau nyaman dalam PDF ya silakan. Ya, jadi untuk presentasi besok ya itu hanya 5 sampai 7 menit saja. Jadi masih ada teman-teman waktu malam nanti untuk teman-teman latihan. Jangan ada alasan, wah penelitian saya, gagasan saya ini sangat panjang Bu, sangat lebar, sangat luas, nggak mungkin 7 menit gitu. Itu nggak ada alasan ya. Jadi silakan di latih lagi ya, dikompres sehingga gagasan atau presentasi teman-teman itu bisa disampaikan dalam waktu 5 sampai 7 menit ya. Nah, besok dewan juri pada saat sudah 7 menit itu akan kita hentikan gitu ya. Presentasinya kita hentikan ya. Besok akan ada timer juga insya Allah. Oke, kemudian tolong agar mempermudah penampilan gitu ya. Formatnya nama, fakultas, dan NPM. Ya, silakan nama dari file kita, boleh PPT maupun PDF, itu nama kita, fakultas ya, dan NPM. Ya, bisa dipahami ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi, sehingga pada saat teman-teman mau presentasi itu sudah langsung bisa kita tampilkan. Ya. Oke, nah kemudian perlu diperhatikan juga besok itu kita pakai alma mater. Oke, berpakaian rapi ya, pakai sepatu ya, jangan pakai sendal. Oke, nah kemudian list atau urutan sesuai dengan yang kita tampilkan tadi ya. Terus
Kalau ada pertanyaan, boleh nggak Bu? Kalau saya udah presentasi, sudah wawancara, pulang, boleh nggak Bu? Oh, boleh saja. Boleh ya. Akan tetapi ini ada info dari Bu Nur bahwa konsumsi itu Ya. baru jam 11-an gitu. Jadi silakan ya. Tapi kalau misalkan urgen banget, Arnold nggak bisa nunggu konsumsi karena harus takut ketinggalan kapal gitu, ya udah silakan ya. Gitu ya. Jadi itu apa seperti kata Pak WR tadi ya, kita ruangan ada, konsumsi ada, jangan khawatir gitu ya. Jadi besok insya Allah akan disiapkan ya konsumsinya sekitar jam 11 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan ya, misalkan teman-teman sudah buat produk nih, misal gitu ya di gagasan kreatifnya. Apakah besok itu harus dibawa produknya? Ya itu boleh aja. Akan tetapi karena ini berupa gagasan gitu ya, jadi tidak dibawa juga tidak masalah ya. Akan tetapi bisa kan ditampilkan itu dengan ya bisa flyer atau skema, itu tidak masalah ya. Jadi tidak harus apa membawa produknya gitu. Itu tidak harus ya. Oke. Nah, kemudian besok itu ada 8 juri ya, 8 juri seperti kata Prof. Agustin tadi ya, ini sangat transparan dan setiap fakultas ada wakil juri gitu ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman, itu kita insya Allah akan seadil mungkin, setransparan mungkin gitu ya. Jadi besok walaupun memang dipilih hanya satu dari masing-masing jenjang ya, akan tetapi tentunya kita ya tahun-tahun lalu ya Bu Nur itu kan ada peringkat 1, 2, 3 gitu ya, bahkan saya lihat ada harapan 1 juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman silakan besok ini tampilkan yang terbaik gitu ya. Wah ini peluangnya kecil Bu, 1/16 misalkan gitu ya. Ya sekecil apapun peluang ya, asal kita all out gitu ya, ya please trust the process gitu ya. Jadi teman-teman apa sekecil apapun peluang, ya kalau misalkan teman-teman yang lebih unggul dari yang lain ya insya Allah teman-teman yang terpilih seperti itu ya. Oke, nah mungkin itu ya untuk sementara ini ya. Kita sudah bahas masalah apa sistemnya gitu ya. Jadi nanti sistemnya tentunya ya teman-teman akan dipanggil satu persatu gitu. Jadi sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Jadi silakan bagi yang punya kegiatan yang lain tidak masalah ya setelah eh, apa wawancara ini boleh meninggalkan ruangan seperti itu. Ya. Jadi kami menghargai waktu adik-adik semua gitu ya. Nah, kemudian nanti bagaimana sistem apa penilaiannya? Nah, itu seperti yang sudah mungkin di tingkat fakultas juga sudah diterapkan ya bahwa capaian unggulan itu 35% dari nilai akhir kontribusinya. Kemudian gagasan kreatif untuk S1 ya atau gagasan inovatif. Tapi untuk gagasan kreatif itu 35%. Kemudian untuk nilai presentasi dan juga bahasa Inggris itu 30%. Itu kontribusinya. Ya, sementara itu untuk yang D3 itu capaian unggulannya 40%, gagasan inovatif 40% dan presentasi dan bahasa asingnya 20%. Jadi seperti itu dan insya Allah para apa untuk tiap komponen itu tentang waktu tentang nilainya itu para juri menilai dari 0 sampai 100 seperti itu. Baru nanti kita ada pembobotan gitu ya. Akan tetapi skala itu 0 sampai 100 masing-masing juri apa menilai, kemudian nanti diboboti dan juga nilai itu digabungkan semua dan nanti akan terpilih mana yang paling baik ya 1, 2, 3 untuk tiap-tiap jenjang ya. Nah kemudian mohon maaf di sini untuk yang disabilitas boleh raise hand. Ya kalau di sini itu namanya adalah Diosi. Diosi apakah hadir Hadir. di sini? Boleh raise hand Diosi? Saya nggak lihat di layar. Hadir, Bu. Hadir bisa itu nggak apa open videonya? Bisa ya? Oke, baik.
Baik, dia sih bisa berarti bisa mendengar dan bisa apa nggak masalah ya, masalah apa tuh eh, komunikasi tidak masalah ya berarti ya, Yosi ya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Enggak, saya khawatir Bu Nur ya, siapa tahu kalau misalkan disabilitasnya itu tidak bisa berbicara, tetapi bisa dengan bahasa isyarat, ya mohon maaf kami 8 juri ini sepertinya tidak bisa bahasa isyarat gitu ya. Tapi Iya, alhamdulillah karena di tapi sini bisa. dia sih bisa berbicara dan kami bisa mendengar dan sebaliknya ya insya Allah tidak ada masalah ya. Baik, mungkin itu. Terima kasih Diosi. Bisa eh, lower hand, saya lower hand. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi adik-adik mahasiswa atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Maaf, Bu, saya ingin bertanya mengenai slide presentasi, Bu. Iya, silakan. Tadi dijelaskan bahwasanya kita presentasi itu durasinya 5-7 menit. Nah, Betul. itu untuk PowerPoint-nya itu berapa slide, Bu? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Mungkin mewakili juga pertanyaan dari teman-teman. Ya silakan nanti diantar-antar saja ya untuk berbicara dalam waktu 5 sampai 7 menit itu kira-kira berapa. Ya saya rasa sih 10 sampai 15 tapi jangan lebih. Saya rasa seperti itu bisa ya. Nanti disesuaikan aja. Ini saya berharap ya teman-teman tolong rehearsal ya. Jadi tolong belajar sendiri, latihan dulu ya di rumah gitu ya. Jadi diukur waktunya gitu ya. Jadi jangan latihannya pas pada saat hari H itu jangan gitu ya. Dan mungkin kalau ada mungkin itu ya Diosi ya menjawab pertanyaan ya. Ya antara 10 sampai 15 slide sudah cukup. Kurang juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Atau mungkin ada masukan dari Bu Nur? Saya pikir cukup, Bu. Cukup ya, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, kalau ada pertanyaan bagaimana pada saat saya presentasi apakah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Ya, itu opsional ya. Jadi teman-teman boleh bahasa Indonesia ya full atau bahasa Inggris full. Itu nggak masalah. Tapi tolong jangan dicampur-campur gitu ya. Jadi nggak apa-apa bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia aja gitu. Ya, jadi jangan dicampur-campur biar yang mendengarkan itu tidak apa gitu. Jadi silakan gitu ya. Walaupun mungkin ada nilai plus gitu ya kalau misalkan kita bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar gitu ya. Tapi konsekuensinya ya eh, pertanyaan ya bisa saja kami bertanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu harus siap. Kenapa? Karena memang bahasa Inggris itu adalah salah satu kriteria yang dinilai. Jadi memang kami berharap yang akan dikirimkan ke tingkat regional nanti memang yang sudah bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu. Oh ya, ini ada yang semester 4 nggak ya? Boleh raise hand? Kita lihat dulu deh di apa Excel-nya. Oh, nggak ada NPM-nya ya, Iya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi gini maksud saya, jadi kalau misalkan, oh ada Balkis, oh ya Balkis itu ya, D3 ya. Untuk yang S1 ada nggak yang semester 4? Ini ada pengalaman juga nih beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi, oh iya Roni, oke. Nah, Roni ini masih bisa ikut ya tahun depan ya. Jadi kalau misalkan Roni sekarang belum bisa berbahasa Inggris, nah, masih ada waktu nih untuk mengejar ya untuk tahun depan gitu. Gitu ya. Ya, jadi eh, boleh bahasa Inggris, boleh juga bahasa Indonesia dalam hal presentasi, tapi tolong konsentrasi bahasa Inggris saja atau bahasa Indonesia saja untuk presentasinya ya. Pada saat pertanyaan ya juri akan bertanya bisa jadi bahasa Indonesia, bisa jadi bahasa Inggris, tapi pasti bahasa Inggris itu akan ditanyakan. Ya, sama halnya dengan capaian unggulan pasti akan ditanyakan. Dan mungkin sudah diverifikasi ya Bu Nur ya, sudah diverifikasi. Dan kalau bisa jadi ya bisa jadi ada yang terlupa pada saat tingkat fakultas ya besok ya nggak apa-apa. Ini masih ada waktu ya untuk mempersiapkan dan menguploadnya sampai jam 8 malam nanti.
Oke, oke, makasih. Dia sih tadi saya lihat raise hand, boleh Iya. disampaikan. Oh, enggak, Bu. Ini tadi Diosi cuma mau Ya. ngomong kalau Diosi juga semester 4, Bu. Oh ya, baik. Ya. Oh Oke, ya. makasih responnya. Ya, baik. Jadi dia sih masih ada waktu tahun depan lagi nih. Mungkin sekarang untuk jadi pengalaman gitu ya. Oh, saya kurang nih di capaian unggulannya gitu, belum ada prestasi internasional misalkan. Nah, masih ada waktu untuk mempersiapkan ya. Oke, mungkin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa ada lagi yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan. Ini tadi mungkin Bu Ramya supaya tidak ada Oh yang ya, terblok ya filenya. Mungkin nanti Bu Nur bisa buatkan folder sendiri aja Bu. Jadi anak-anak nanti tinggal ngupload foldernya ke punyanya MPI gitu. Jadi nanti foldernya satu aja di MPI. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir nanti ketakut ya tertutup misalnya atau terkunci atau mungkin tidak cukup kapasitas simpan ya. Nanti mungkin Bu Nur siapin aja satu folder share-nya kan. Nah, nanti adik-adik tinggal ngupload ke itu, ke foldernya kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian, ini perlombaan kita ya atau seleksi Filmapres ini kan bukan yang pertama ya. Adik-adik bisa lihat nanti di YouTube juga yang tingkat nasional, tingkat regional juga ada ya kan. Nah, itu mungkin belajarlah di situ. Cara presentasi yang baik dengan 5 menit itu seperti apa. PPT-nya gitu ya, itu sinkron dengan apa yang disampaikan, kemudian fontnya, ya kan, ukurannya, kontras warnanya itu sangat diperhatikan. Dan kan kalian sudah punya semua kan buku panduan ya, panduan untuk Filmapres ya. Nah ikuti itu aja, nanti akan dinilai sesuai dengan itu. Misalnya kalau saat presentasi ya itu durasi lama waktu, kemudian ukuran apa namanya tampilan PPT-nya ya kan. Kemudian kontras warna huruf dan gambar. Gambar sebaiknya tadi kalau misalnya ya itu mengambil punya orang lain itu sebaiknya diberikan note sedikit gitu tentang gambar tersebut. Dan sesuai dengan apa yang ditampilkannya. Nah, soal waktu tadi memang besok ada timer ya akan muncul di layar. Nah, teman-teman biasanya nanti terlalu lama di pendahuluan dan metodologi ya. Nah, itu mungkin jangan lama-lama. Kalau 5 menit itu pendahuluannya 1/2 menit, ya kan metodologinya 1 menit. Nah, jadi ada 3,5 menit itu untuk menjelaskan hasil dan pembahasan. Jadi berlatih lah ya. Karena memang untuk presentasi ini sangat nanti tergantung kepada mereka yang berlatih, ya. Sama seperti kalau kita ini ya apa misalnya tes bahasa gitu juga kalau kita nggak terbiasa dengan menggunakan komputer itu biasanya akan mempengaruhi kemampuan nilainya juga gitu. Jadi supaya tidak bias nanti silakan untuk belajar berlatih ya. Saya kira teman-teman sudah ini ya udah tahap kedua ini kan di masing-masing fakultas juga sudah menerapkan hal yang sama. Nah, bagi yang belum mungkin nanti bisa menyesuaikan langsung dengan panduan tersebut. Kalau memang perlu di-share lagi panduannya, nanti kita share lagi panduan tersebut ya. Insya sudah Allah di-share Bu Sudah Nur. di-share. sudah ya. Nah, kalau sudah Iya, share tinggal ya. lihat ya nanti di halaman-halaman berikutnya. Mulai kita literasi kita ditambah dengan membaca ini ya tabel dan membaca juga tadi inti dari penilaian tersebut. Pakaian pakai alma mater ya Bu Mia ya. Alma mater ya. Memater tidak perlu kalian berhias menggunakan ini ya Ya, hiasan karena nggak ngaruh itu ya mau pakai make up atau mau pakai nggak ngaruh ya yang ngaruhnya adalah rapi bersih gitu gitu jadi tidak ngaruh. Jadi nggak mesti harus full power betul dengan penampilan fisik ya tetapi lebih kepada persiapan-persiapan dan karena besok memerlukan waktu yang panjang ya mungkin malam ini lebih banyak istirahat misalnya gitu ya betul. bagi teman-teman yang biasa bergadang mungkin jangan bergadang dulu supaya matanya tidak lelah misalnya besok itu mungkin lebih banyak berdoa ya kan kemudian meminta restu dari orang tua gitu itu boleh juga ya kan itu mungkin tambahan ini Bu Ramya. Terima kasih Bu Ramya dan kawan-kawan.
Ya, terima kasih banyak Pak Agustin. Oh ya, ini Bu Nur, konfirmasi aja besok itu kita nggak pakai mic ya Bu ya? Karena kan beda Kalau juga ya kita presentasi pakai mic sama tidak gitu kan. Mungkin biar mahasiswanya mempersiapkan. Sepertinya tidak ya. kalau kalau mau pakai mikrofon kita sudah pinjam fasilitas di ruang rapat 3 itu Hmm, plus ada mikrofonnya juga dan ada orang perwakilan dari rumah tangga juga besok yang akan hadir. Jadi kalau misalnya memang dibutuhkan mikrofon, kita akan siapkan mikrofon, Bu Mia. baik, ya. Tapi kalau menurut saya ya, kalau pribadi gitu, juri 8, kemudian kan tidak begitu sampai ke belakang audiensnya itu kayaknya apa bisa tanpa mic juga. Cuma yang saya ingin tekankan kepada adik-adik berarti kalau misalkan kita memilih tanpa mic berarti ya belajar juga gimana caranya ngomong agak kenceng gitu berarti biar terdengar gitu. Itu mungkin eh, tergantung itu ya preferensi masing-masing mahasiswa gitu ya. Boleh pakai mic, boleh eh, mungkin dengan suara yang powerful lah gitu. Kalau Itu ya adik-adik powernya apa mahasiswa. namanya pointer ada Bu Nur ya? Pointer ada ya. Oh, Saya juga ada Pak. Saya bawa Ada. juga. Oh ya, disiapin pointer supaya adik-adiknya Ya, nanti tidak next next ya. gitu kan atau tidak kaku. Iya, betul. Hmm. Nah, Ya. oke. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin ada lagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang akan konfirmasi. Mungkin masih ada yang mengawang-awang mungkin atau ada yang. Oke, Alia, silahkan Alia ini raise hand. Izin sebelumnya Silakan. Ibu, perkenalkan saya Ya, Alia Jutta Putri dari Fakultas Keguruan. Izin bertanya Bu, itu kan tadi dari alokasi waktu yang telah diberikan itu sekitar ada 20 menit per orang. betul. Jadi seluruh seleksi dari capaian unggulan, bahasa Inggris, dan gagasan kreatif itu bakal disampaikan dalam 20 menit ya Bu kurang lebih semuanya. Betul. Betul. Ya, Oh, untuk di hari Minggunya itu Bu berarti sekitaran pengumuman aja gitu ya Bu? iya Nggak betul. ada seleksi lagi Video gitu? ya kalau nggak salah ya, Prof. Agustin ya. Jadi insya Allah seleksi ini kita selesaikan besok sampai sore, insya Allah. Nah, untuk hari Ahad, hari Minggu itu kita udah ada wakil gitu ya nama-namanya dan itu akan kita tag video untuk hari Minggu seperti itu kalau nggak salah ya Prof. Agustin Ya, betul. ya. Hari Minggunya untuk persiapan kita mengupload ya, mendaftarkan Mm-mm. teman-teman yang mewakili kita semua. Jadi Ya. yang tidak mewakili nanti sampai dengan hari besok saja. Baik, terima kasih infonya gitu Alia. Oke, baik terima kasih Bu, Bapak. Sama. Oke, ada yang lain mungkin silakan. Ya, Gabriel. Gabriel silakan. Baik Ibu dan Bapak, sebelumnya izin maaf belum bisa on cam karena ada kesibukan. Jadi saya izin bertanya Bu, kalau dari fakultas kami kan itu ada progress test ya Bu ya pagi-pagi. Apakah untuk paginya itu kita bisa langsung sorenya saja datang atau memang harus mengikuti di paginya untuk pembukaan Ibu? Terima kasih Bu. Gabriel. Oke, Gabriel itu ada di hari sore ya. Oke, karena pagi tidak bisa ikut, ya tidak masalah ya. Ini Prof. Agustin mungkin untuk Gabriel ini datang di saat yang ditentukan saja ya, karena memang pagi ada kegiatan lain gitu. Ya, disilahkan saja. Ya, silakan, silakan nggak apa-apa Gabriel. Baik Oh, Ibu, terima Nabila kasih juga. Bu. Ya, oke, makasih juga Gabriel atas konfirmasinya. Nabila juga seperti itu ya. Ya tidak masalah ya, tidak masalah. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, Emroni, raise hand, Bu. Roni Fadilah FEB, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, Waalaikumsalam. perkenalkan saya Emrani Fadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berarti untuk presentasi besok itu dari PPT Gagasan Kreatif dan Capaian Unggulan juga dipresentasikan, Bu. Tidak, Misalnya di tidak, untuk tidak. Kalau capaian unggulan itu silakan sertifikatnya
nanti diupload saja di Google Drive, ya, tidak kita presentasikan, ya. Akan tetapi mungkin bisa jadi salah satu poin pertanyaan dari Dewan Juri. Jadi harus siap nih kalau misalkan ditanya apa nih capaian unggulan yang paling tinggi misalkan selama kuliah gitu, harus bisa menunjukkan gitu. Gitu ya, tapi tidak dipresentasikan gitu, enggak usah. Cuma siap-siap jawaban gitu ya kalau ditanyakan ya. Ya, Berarti makasih ya Roni. izin Bu, ada lagi. Berarti untuk poster gagasan diri itu bagaimana Bu? Gitu juga. Iya, besok itu Deskripsi. hanya Oh, besok. deskripsi diri silakan diupload saja di Google Drive ya, sehingga para juri mungkin mulai nanti malam itu sudah bisa melihat dulu gitu ya. Karena besok itu waktunya sangat singkat, jadi kemungkinan kami para juri itu sudah mulai dalam tanda kutip ngintip-ngintip dulu gitu, nanti malam udah mulai mempelajari dulu berkas-berkas adik-adik gitu. Seperti itu ya, bisa dipahami ya Roni ya. Nah, bisa Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa? Kalau nggak ada mungkin sepertinya sudah tersampaikan semua ya, Prof. Agustin ya, Bu Nur. Ya, mengingatkan saja Ibu agar nanti link drive-nya jangan lupa di-share sebelum jam 8 malam. Jadi saya bisa mengkondisikan drive-nya untuk diuploadkan ke tadi seperti yang diminta oleh Prof. Agustin. Atau seperti kata Prof. Agustin, kalau saya nggak salah, kita yang membuat Bu itunya, drive-nya, sehingga adik-adik itu yang mengupload. Cuma mungkin saya khawatirnya Prof, mungkin adik-adik takut ada yang salah hapus, salah kamar gitu. Jadi mungkin silakan di masing-masing, kemudian nanti Bu Nur yang akan menaruhnya gitu.